Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya di sini. Seperti biasa ya, ikutin kegiatan aku. Terima kasih yang sudah klik video ini ya. Selamat menonton. Kegiatan pagi hari seorang ibu rumah tangga. Ini tuh aku mau mandiin anak aku dulu. Pagi-pagi sekitaran jam berapa ya ini? Jam 7. Aku tuh kalau mandiin anak aku tuh nggak lewat dari jam 9. Itu lewat dari jam 9 tuh kalau udah kesiangan banget. Kadang kita ketiduran sampai kesiangan gitu kan karena subuhnya bangun. Tapi ini tuh masih pagi sekitaran jam 7-an, jadi langsung aja nih mau aku mandiin. Terus aku mau ajak pergi beli barang buat buat masak. Kurang ya bahannya. Tadi sebelum mau mandiin tuh aku udah nyiapin yang mau dimasak karena tadi pas anak aku masih tidur, jadi aku nyiapin dulu. Tapi karena barangnya masih ada yang kurang, jadi nggak langsung dimasak gitu. Jadi ini aku mau mandiin dulu terus mau diajak keluar beli barangnya. Nah, tadi yang pertama aku udah ngerebus air, terus ini airnya udah panas, jadi langsung aja nih ditaruh di bak mandinya. Mas Zayan tuh udah mulai besar, jadi bak mandinya tuh udah mulai kesempitan. Tapi karena Mas Zayan belum bisa duduk ya, jadi nggak bisa dimandiin di dalam kamar mandi gitu, sempit ya. Jadi ya mau nggak mau masih tetap pakai ini ya, pakai apa sih bak mandinya walaupun udah sempit gitu. Terus ini aku buka bajunya dulu, terus buka klodinya. Aku tuh kalau malam makein klodi. Jadi kalau siang tuh diapers ya. Jadi pakai klodi sama diapers, nggak sepenuhnya diapers sama klodi gitu. Langsung aja yuk dimandiin. Ini sengaja banget ya kameranya nggak aku pindah-pindahin karena biar nggak usah ngedit di blur gitu ya. Nah, ini videonya percepat aja ya biar durasinya tuh nggak kelamaan. Nah, alhamdulillah nih udah selesai mandinya. Mas Zayan tuh kalau mandi tuh anteng banget, jarang banget yang namanya drama, pakai drama nangis-nangis gitu. Karena menurut aku tuh mungkin Mas Zayan seneng ya kalau mandi karena di sini tuh cuacanya panas, gerah. Jadi kalau mandi tuh kan seger ya. Jadi kalau mandi tuh enak gitu. Selalu nurut. Kalau habis mandi juga dia tuh senyum-senyum gitulah, ekspresinya tuh nyenengin. Terus ini aku lap-lapin aja ya, langsung dilap-lapin nih. Terus karena aku mau cepet-cepet jadi nggak banyak mijit-mijit ya. Sekarang juga kalau mau tidur kadang aku pijit-pijitin, jadi sehari tuh nggak tentu ya mijitnya, tapi ya pijit pelan-pelan gitu sambilan main-main, sambilan mijit-mijit gitu, nggak yang keras-keras ya. Ini kalau aku ngelapin tuh sampai ke sela-sela gitu karena bayi tuh kan masih banyak lipetan-lipetan gitu ya. Jadi kalau nggak keelap banget tuh apa sih jadi biang keringat gitu ya. Mas Zayan juga lagi apa sih lagi mulai biang keringatnya tuh nongol lagi. Dulu waktu masih bayi kurang kurang lebih kalau nggak salah 2 mingguan baru lahir ya, itu keluar semua di kulitnya merah-merah, dan sekarang lagi keluar lagi. Cuacanya tuh memang lagi panas banget, jadi mungkin itu ya, karena panas jadi biang keringatnya tuh nongol lagi. Terus ini aku pakein skincare-nya tuh langsung aja di pangkuan kayak gini ya, biar cepet gitu sih. Dan juga ini Mas Zayannya tuh posisinya udah agak ngantuk, jadi kalau ditaruh di kasur tuh takutnya ngereog duluan ya, nangis duluan. Jadi ini aku sambilan pangku, nanti naruh di kasurnya tuh pas bagian perutnya aja. Ini bagian belakangnya juga aku masih pangku nih, pakein minyak rambut dulu biar rambutnya tuh bagus. Biar tumbuhnya tuh bagus ya. Terus ini aku pakein minyak telon sama minyak urut ya.
dipijit-pijit kayak gini lah biasa. Udah biasa banget ya, nggak yang susah-susah, nggak yang gampangan aja kayak gini, yang penting merata. Itu Mas Zayan tuh sadar kamera, kalau aku naruh kamera tuh dia suka ngeliatin. Kalau mau difoto juga dia udah bisa merhatiin, sadar kamera banget ya, tahu aja umahnya tuh mau jadi konten kreator. Nah langsung aja ya, ini bagian perutnya nih aku taruh di kasur aja biar cepet, lagi-lagi biar cepet karena emang mau cepet-cepet sih ini. Nah kayak gini aja ya aku mijitnya tuh, nggak dipijit sih sebenarnya, itu cuma diurut-urut biasa kayak gitu ya. Urut sama pijit tuh sama nggak sih? Sama ya, itu kan cuman beda bahasa doang ya. Nah terus pas bagian mau makein baju tuh Mas Zayannya tuh mulai ngereok, soalnya udah ngantuk. Jadi makanya ini aku langsung bawa keluar ya, sambilan jalan gitu. Biasanya kalau sambilan jalan tuh tidur gitu, tapi nggak nentu juga. Kalau bagian kaki nih aku sering banget ya masih mijit-mijit gitu, karena suka nendang-nendang gitu, takutnya kakinya capek pegel, jadi ya dipijit-pijitin. Nggak apa-apa ya, mijit anak selagi masih bisa dipijit. Kalau udah agak besaran tuh ya udah mulai itu ya, udah mulai ngereog, nggak mau dipijit lagi. Jangankan pijit ya, pakai baju aja kadang susah mungkin ya. Karena pengalaman-pengalaman dari temen aku cerita tuh kayak gitu. Selagi masih bayi nggak apa-apa sering-sering dipijit gitu, kalau udah besar pasti nggak mau lagi, karena udah tahu main, udah tahu pengen cepet-cepet selesai gitu. Langsung aja nih udah selesai mijitnya, terus aku mau makein diapers. Aku tuh makain anak diapers tuh merek yang murahan gitu ya. Yang penting cocok ya, nggak usah yang mahal-mahal. Sesuai kebutuhan, sesuai budgetnya aja. Nggak mematok harus pakai merek ini gitu. Terus ini aku makain kaos dalamnya singlet. Tuh kan dia udah mulai nangis karena udah mulai ngantuk gitu. Tadi tuh sebenarnya udah bangun, terus aku kan lagi nyiapin itu ya, nanggung. Tadinya kan masih tidur, jadi pas aku lagi nyiapin tuh dianya kebangun, tapi karena udah nanggung jadi aku selesain siapin yang untuk masak dulu, dan dianya tuh main-main gitu. Karena baru bangun tidur kan nggak langsung dimandiin banget ya, harus menyesuaikan suhunya dulu gitu. Terus ini pakai celana ya, kegiatan ibu rumah tangga dengan satu anak tuh ya kayak gini ya, belum yang repot banget. Repot-repotnya masih bisa disambi ini itu, jadi rumah juga masih rapi, masih bisa rapi, belum banyak mainan berserakan berantakan gitu, karena anak aku tuh masih kecil, belum tahu mainan, jadi ya masih bisa kepegang lah soal rumah rapih gitu. Tapi ya nggak tahu ya, kalau anak udah mulai bisa mainan udah banyak, itu nggak tahu kalau rumah tuh harus rapi bisa apa enggak. Setidaknya tuh ya minimal disapu, dipel gitu ya, itu udah cukup sih. Terus ini udah selesai pakai baju, pakai minyak wangi biar wangi. Terus ini aku lagi nyari-nyari tutup minyak telon, ternyata nggak ada, taunya di bawah ke itu kedudukan. Terus karena Mas Zayannya udah nangis-nangis nih, jadi nih bak mandinya aku biarin dulu di situ, takutnya kelamaan gitu. Terus nih aku lagi ngambil duit mau pergi belanja. Aku tuh cuman mau beli santan kara ya. Aku mau masak satu menu tapi kurang santan gitu, jadi aku mau pergi beli santannya. Nah karena beli santannya tuh deket, jadi ini aku nggak pakai gendongan, nggak pakein kaos kaki, nggak pakai topi, kayak gini aja ya. Karena cuman deket sih, dan juga cuman mau beli santan kara doang, langsung tuh udah tuh langsung pulang.
Nah ini aku udah selesai beli santan karanya, ini aku langsung pulang aja ya, langsung mau masak gitu. Kalau Mas Zayannya bisa disambi masak ya aku masak, tapi nggak tahu kalau tetap nangis ya nggak masaknya nanti gitu. Dan ternyata pas aku taruh tuh tetap masih nangis, maunya ditemenin dulu, jadi aku masaknya nanti. Nah ini aku mau nemenin anak aku main dulu. Untuk di video ini yang lagi main-main aku nggak bisuin ya suara aslinya biar kalian denger aku tuh lagi ngajak ngobrol nyanyi-nyanyi kayak apa gitu ya. Karena tadi tuh sebenarnya udah ditidurin, udah di model apa muda misu juga, tapi tetap nggak mau tidur. Jadi ya udah nih aku ajak main dulu biar capek. Kalau udah capek ya baru tidur gitu. Nah itu kan kalian bisa ngeliat bak mandinya tuh belum ditaruh karena belum sempet naruhnya, nantilah ya sesempatnya aja gitu. Tuh kan sadar banget ya sama kamera, dari tadi tuh ngelirik-lirik ke kamera terus. Beda banget sama bapaknya. Bapaknya tuh malu ya kalau sama kamera, tapi anaknya sedari masih dalam kandungan sering diajak ngonten, jadinya ya nggak malu. Dan juga masih kecil ya, nggak tahu sih kalau nanti udah besarnya. Aku juga nggak maksa anak aku tuh harus nggak malu sama kamera gitu, nggak dipaksa kayak gitu. Nanti kalau udah besar biar bisa memilih, karena kan anak laki ya, jadi harus bisa milih. Nanti sekiranya nggak mau masuk ke kamera gitu ya aku juga nggak mau maksain gitu sih. Nah ini karena diajak main juga nggak tidur-tidur, jadinya karena udah mau kesiangan, perut aku juga udah lapar, jadi ya udah nih aku ajak masak. Nah aku tuh cuman mau masak satu menu nih, udah disiapin ada labu sama tahu goreng, dan juga ini bumbunya udah siap. Bumbunya aku ngulek pas belum mandiin anak ya. Nah langsung aja nih nyalain kompornya. Oh iya jangan salfok ya sama cara gendong aku, ini tuh sebenarnya model M shape, tapi ini kakinya tuh kurang ngepas gitu karena tadi Mas Zayannya tuh ngereog, ditendang-tendang terus kakinya, jadi kakinya tuh nggak bisa nekuk gitu sesuai panduan M shape gitulah. Nah jadi karena aku tuh cuman mau masak sebentar, jadi ya udahlah nggak apa-apa posisinya kayak gini, yang penting Mas Zayannya diem gitu ya. Nah ini langsung aja yuk masak nih. Aku tuh lagi numis bawang merahnya dulu. Ini sesekali ngelihat kerempongan aku di dapur ya, jangan ngelihat masakannya mulu. Tapi ini di balik layarnya kalau aku bikin video tuh kayak apa rempongnya. Ini juga Mas Zayannya sambilan ngek-ngek gitu nangis. Tadi nendang-nendangin kakinya, jadi aku sambilan timang-timang gitulah. Sebisanya aja ya, yang penting tuh kerjaan rumah selesai. Tapi kalau yang nggak biasa jangan ditiru ya, karena ini bahaya deket kompor gitu. Tapi alhamdulillahnya aku tuh sering kayak gini, jadi ya menurut aku aman. Tapi bagi penonton yang nggak tahu mungkin bahaya ya, tapi ini tuh aman kok. Aku juga hati-hati banget kalau lagi goreng tuh aku badannya sedikit ke depan gitu ke kamera, jadi Mas Zayannya tuh nggak begitu deket sama api sama minyak. Kalau lagi bikin konten masak kayak gini tuh dapur aku udah kelihatan sempit banget ya. Dimana-mana ada barang, di sana barang, di sini barang, karena dapur sempit. Jadi ya sepinter-pinternya lah ya, yang penting rapi, nggak berantakan gitu. Tuh kan Mas Zayannya udah mulai ngak-ngek, tapi ini tuh nanggung. Aku mau nyelesain goreng bumbunya dulu, terus ini mau masukin santannya, terus baru langsung aja nih masukin sayur-sayurannya, baru nanti ditinggal pas sambilan nunggu itu ya mendidih. Karena Mas Zayannya tuh nggak nyaman nih tendang-tendang kaki terus, jadi aku harus buru-buru, harus cepet-cepet pergi ke depan gitu ya. Biasanya sih kalau udah kayak gini tuh udah tandanya udah ngantuk banget, jadi dia tuh mengekspresikan bahwa dia tuh mau tidur gitu loh. Soalnya Mas Zayan tuh udah kebiasaan banget mau tidur tuh harus ditimang-timang, jadi nggak bisa tidur cuman sambil nusu doang. Itu bisanya kalau bener-bener udah ngantuk banget itu bisa sambil nusu sambil merem
Tapi kalau ngantuknya masih ngantuk-ngantuk manja tuh harus ditimbang-timbang dulu. Nah ini udah aku masukin airnya ya, tadi udah ditumis-tumis semua. Bumbu uleknya tuh tadi cuman bawang putih, kemiri, sama ketumbar, sama aku pakai jintan, sama kunyit juga ya. Terus bawang merah sama cabenya tuh diiris. Nah langsung aja nih aku masukin sayurnya. Aku tuh sebenarnya lebih suka labu siam tuh ditumis biasa, ditumis pakai bawang doang. Tapi karena suami aku tuh kurang suka kalau aku masak ditumis kayak gini, ditumis pakai bawang doang tuh suami aku nggak mau makannya. Jadi ya udahlah, ini aku santan aja. Kalau di santan tuh masih bisa ya, masih mau makan. Ya kerempongan aku setiap harinya tuh ya kayak gini, tapi nggak setiap hari sih aku masak sambil gendong. Kalau Mas Zayannya udah tidur ya aku bisa sambilan masak. Kadang pagi-pagi sebelum Mas Zayan bangun aku udah masak, tapi karena ini tadi bahannya ada yang kurang jadinya masaknya ketinggalan ya telat gitu. Terus ini aku masukin tahunya ya, ini cuman masak satu menu aja sih, untuk pendampingnya nanti palingan kerupuk. Nah kayak gini ya, paling kayak gini doang masakannya, nggak pakai cabenya diiris jadi nggak pedes ya. Nah terus ini aku mau tinggalin masakannya biar mendidih, biar matang gitu. Terus ini aku timbang-timbangin di depan, udah mau tidur, dari matanya tuh udah ngantuk banget, jadi ini aku timbang-timbangin. Nah ini aku sambilan bener-benerin ya, kasihan soalnya kalau nggak bener kakinya nanti nggak nyaman. Dan ternyata beneran dong, Mas Zayan tuh mau tidur. Ini pas ditimbang-timbang sebentar udah merem tuh, udah teler. Lucu ya kalau anakku mau tidur, banyak dramanya dulu, tapi kalau udah tidur ya ngelihatnya tuh kasihan, tadi nangis-nangis. Ya begitulah ya, cerita ibu baru. Aku kan termasuknya ibu baru ya, karena anak aku masih kecil. Jadi aku tuh salut banget sih sama ibu-ibu yang udah senior, udah anak 3, 4, 2 bisa banget ya ngurus rumah sama ngurus anak. Jadi aku tuh juga harus bisa ya. Yang lain bisa, aku juga harus bisa gitu. Hal positif tuh harus ditiru ya. Terus ini aku mau baringin dulu karena aku mau ngeliat masakan aku, dan juga Mas Zayannya kayaknya udah lali banget. Kalau belum lali ditaruh tuh biasanya bangun lagi, tapi kalau udah lali tuh ya ditaruh langsungan tidur aja gitu. Ini kenapa kasurnya tuh aku alasin pakai kain lagi, karena aku tuh kalau nyusuin, kalau nggak dikasih alas kain tuh kena ke spray langsung ya, jadi ke spraynya tuh cepet banget kotor. Jadi kadang belum seminggu tuh udah kena air susu, makanya ini aku alasin pakai kain kayak gini. Sebenarnya bisa ya dialasin pakai perlak, tapi perlaknya aku lipet, aku simpan, tapi nanti aku bakal ambil lagi sih. Nah terus langsung buru-buru nih aku mau ngeliat masakan aku, takutnya tuh melebar-melebar ya. Nah bener kan, itu udah kepenuhan banget karena udah mendidih ya, jadi udah kepenuhan kayak gini. Untuk dicek rasanya tadi udah pas ya, udah semuanya udah pas lah, tinggal matiin aja nih kompornya karena udah mateng. Karena labu siam kan nggak lama-lama ya. Dan ini penampakannya. Dan ya udah ya, sampai sini aja dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye bye. Mohon maaf ya kalau suaranya tuh melibet-melibet.